Kali ini, dunia perfilman sedang dihebohkan dengan tayangan film yang diangkat berdasarkan dari kasus pembunuhan yang terjadi pada sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 silam. Bagaimana bisa kasus yang sudah lama ini bisa muncul kembali bahkan dijadikan sebuah film? Mari kita bahas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Vina Dewi Arsita atau lebih dikenal dengan Vina Cirebon. Kala itu, Korin dari Vina memasuki raga sahabatnya yang bernama Linda sebelum 7 hari dari kematiannya. Ia ingin mengungkapkan kebenaran atas kematiannya kepada pihak keluarga. Kemudian kakak Vina merekam percakapan Vina pada ponselnya. Setelah itu ia meminta bantuan seorang YouTuber yang kala itu juga ikut menyelidiki tentang kebenaran atas kematian Vina untuk menyebarkan rekaman tersebut agar kasus kematian sang adik bisa terungkap kebenarannya. Menurut keluarga, terutama sang nenek, kematian Vina ini bukanlah hal yang wajar seperti yang dikatakan pihak kepolisian. Berdasarkan pantauan polisi, Vina meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal, namun sang nenek mendapati banyak luka-luka yang tak wajar pada tubuh Vina. Di antaranya adalah pergelangan tangan dan kakinya Vina. Rekaman itu pun disebar oleh YouTuber tersebut, dan dengan sekejap rekaman suara Korin almarhum Vina menyebar ke seluruh penjuru. Kemudian kasus ini pun dilirik oleh seorang sutradara film yakni Anggi Umbara dan dijadikannya lah sebuah film dengan durasi 1 jam 40 menit. Terdapat juga sedikit perbedaan jalan cerita dari film dengan rekaman suara Vina. Mari kita simak film berjudul Vina Sebelum 7 Hari ini. Film ini diawali dengan Vina yang kala itu sedang berada di salon milik tantenya Linda. Ia sedang merapikan rambutnya yang rusak akibat permen karet yang ditempel ke rambut sambung miliknya oleh pembuli yang merupakan teman sekolahnya sendiri. Setelah selesai, Vina meminta rambutnya untuk dibawa pulang saja. Tantenya Linda mengizinkan Vina membawa rambutnya tersebut. Kemudian ia pun berkata bahwa rambut yang sudah dipotong itu telah menjadi bangkai. Dengan begitu dirinya membawa bangkai kemana-mana karena rambut sambungan ini. Namun perkataan Tante Linda ini tidak diperdulikan oleh Vina. Kemudian Vina dan Linda pergi ke Taman Alun-Alun, Kota Cirebon. Kala itu mereka sedang menunggu jemputan. Tiba-tiba Vina mendapat telepon dari neneknya yang mengabari bahwa ban motor kakaknya sedang bocor dan sedang diperbaiki. Kemungkinan sang kakak akan telat menjemputnya. Karena takut kemalaman, Vina berencana pulang menggunakan ojek saja. Tak lama kemudian, datanglah tetangga Linda yang menjemput Linda bersama temannya. Kemudian Linda yang kenal dengan Eki menyuruh Vina untuk pulang bersama Eki karena searah. Ini sesuatu yang berbeda dari cerita rekaman suara Vina sebenarnya, di mana pada rekaman, Vina sama Eki sudah berpacaran. Namun di film ini, mereka baru kenal pada malam itu. Kemudian mereka mengantarkan paket yang dibawa Eki ke temannya dulu. Di sana terlihat juga segerombolan anak geng motor yang dimana terdapat salah satunya sedang memperhatikan Vina dan menggoda Vina dari kejauhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantar Vina pulang ke rumahnya. Di situ mereka juga diikuti oleh segerombolan geng motor tadi. Mereka melewati jembatan flyover dan tiba-tiba kepala Eki dipukuli dari belakang menggunakan sebuah kayu yang menyebabkan keduanya jatuh dari motor. Salah seorang dari geng motor tersebut turun dari motornya dan mengambil kayu, lalu memukuli tangan Vina hingga patah. Kemudian kepalanya dibentur ke motor dan ke aspal yang membuat Vina tak sadarkan diri. Begitu pula dengan Eki yang dihajar habis-habisan oleh mereka hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya mereka ditemukan sudah tak bernyawa di jembatan tersebut. Kakek dan ayah Vina datang ke lokasi untuk mencari tahu keberadaan Vina. Polisi pun menerangkan bahwa Vina mengalami kecelakaan tunggal. Bagaimana kisah Vina selanjutnya? Kita lanjut di next video. Vina dinyatakan tewas karena kecelakaan tunggal yang ia alami bersama Eki di jembatan flyover oleh polisi. Jenazah Vina dibawa ke rumah duka dan akan segera dimakamkan. Pada saat itu, sang nenek juga ikut memandikan jenazah Vina. Inilah detik-detik di mana sang nenek melihat luka-luka yang tak wajar yang terdapat pada tubuh Vina. Ia juga mendengar jeritan suara Vina kesakitan.
Kenapa ya nenek? Saat di pemakaman, teman-teman Vina yang lain mencari keberadaan Linda yang tak tampak hadir di proses pemakaman Vina. Padahal mereka berdua merupakan sahabat dekat. Melihat hal itu, Nurul yang merupakan teman Vina dan Linda juga datang ke rumah Linda. Ia pun menanyakan keadaan Linda. Dirinya khawatir dengan kondisi Linda saat ini. Aku ngerasa bersalah, Nur. Di sini Linda menjelaskan kenapa dirinya tak hadir di pemakaman tersebut. Ia merasa sangat bersalah atas kematian Vina dan Eki. Karena dirinya lah, Vina pulang bersama Eki pada malam itu. Nurul pun mencoba menenangkan Linda. Ia berkata bahwa apa yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan. Di sisi lain, seorang YouTubers yang mencari tahu tentang kematian Vina dan Eki sedang mengunjungi salon tantenya Linda. Ia mencari tahu tentang apa yang dilakukan Vina hari itu di salonnya. Tantenya pun bercerita bahwa hari itu Vina memperbaiki rambutnya yang rusak parah akibat permen karet yang sengaja dilekatkan oleh musuhnya di sekolah. Dani pun menjelaskan kedatangannya ke salon ini agar bisa dikenalkan oleh kerabat atau keluarga Vina yang kenal Vina secara langsung. Tante Linda menyuruhnya untuk menanyakan langsung kepada Linda. Chehesti juga berkata bahwa Linda adalah anak spesial yang bisa berhubungan dengan makhluk gaib. Linda itu beda dia spesial. Di sisi lain, tampak Linda yang masih saja mengurung dirinya di kamar sembari mengingat kenangan bersama almarhumah Vina. Saat itu di sekolah, ia teringat akan kejadian di mana salah seorang teman laki-laki mereka ikut bergabung bersama anak geng motor. Vina merasa bahwa komunitas ini tidaklah baik, namun temannya berkata bahwa dirinya merasa aman sejak bergabung dengan komunitas ini. Ia juga bisa menghasilkan uang dari hasil karyanya. Ia bisa menjualnya di komunitas ini. Dirinya juga berpendapat bahwa ada cara lain untuk menyikapi pembulian, tidak harus melawannya. Keesokan harinya, nenek dan kakak Vina datang ke kantor polisi untuk mengambil barang-barang milik Vina. Namun sayangnya, barang-barang tersebut belum bisa dibawa pulang hingga proses penyelidikan selesai. Hari itu, Dani pun akhirnya berjumpa dengan keluarga Vina. Ia lalu memberikan kartu namanya kepada kakak Vina. Namun percakapan mereka terhenti ketika sang nenek marah karena mengira Dani ingin mengarang cerita tentang kematian cucunya pada channel YouTube yang dimilikinya. Cucu saya bukan hantu. Malam itu, Linda bermimpi bertemu dengan arwah Vina yang mencoba membunuhnya. Linda pun memutuskan untuk menghubungi Dani dan menceritakan tentang kejadian yang dialami Vina selama mereka berteman baik. Keesokan harinya, Dani pun datang ke rumah Linda. Ia pun merekam cerita Linda menggunakan handphone miliknya. Linda bercerita bahwa semasa hidup, Vina sering dibully oleh teman sekolahnya karena kecantikan yang dimiliki oleh Suka dirinya. gangguin Vina. Namanya Egi. Dan juga ada seorang anak geng motor yang tertarik kepada Vina. Namanya adalah Ego. Vina sering dibully oleh teman sekolahnya karena kecantikan yang dimiliki oleh Suka dirinya. gangguin Vina. Namanya Egi. Dan juga ada seorang anak geng motor yang tertarik kepada Vina. Namanya adalah Egi. Ia sangat suka mengganggu Vina. Ia sering menjemput pacarnya di sekolah yang bernama Tika. Hari itu, Vina dan Linda keluar dari sekolah. Egi menawarkan sebungkus es krim murahan kepada dirinya. Vina pun mengambil dan pergi begitu saja. Hal itu ternyata dilihat oleh Tika yang merupakan pacarnya Egi. Keesokan harinya, Vina pun dibully oleh Tika dan teman-temannya di dalam kamar mandi sekolah. Rambutnya ditempelin permen karet oleh Tika yang menyebabkan rambut Vina rusak parah. Vina melawan mereka dengan menyirami Tika menggunakan air bekas pelan yang ada di ruangan tersebut. Vina juga pernah dipaksa untuk gabung duduk bersama Egi dan gengnya di salah satu coffee shop. Namun Vina dengan tegas menolaknya. Ia juga merupakan seorang model catwalk. Bagi Vina, rambut itu aset yang sangat penting, ujar Linda. Pada saat di perjalanan menuju salon Tante Hesti, Vina bertanya apakah Linda pernah dibully. Kemudian Vina teringat kembali hari di mana ia melawan Eki. Hai Vina. Bagaimana kisah Vina selanjutnya? Kita lanjut di next video. Pada saat di perjalanan menuju salon Tante Hesti, Vina bertanya apakah Linda pernah dibully. Kemudian Vina teringat kembali hari di mana ia melawan Eki. Hai Vina. Kala itu, ia dihampiri oleh Eki di toilet wanita. Eki menyatakan perasaannya kepada Vina, namun Vina menolak Eki hingga meludahi wajahnya. Eki pun memiliki dendam setelah kejadian tersebut.
Linda pun meminta agar Dani bisa memecahkan kasus ini karena dirinya yakin Vina meninggal bukan karena kecelakaan. Di sisi lain, Ibu Egi sedang mempersiapkan barang-barang milik anaknya ini untuk dibawa ke Jakarta. Egi dan tantenya berencana kabur ke Jakarta. Sang ayah berkata untuk tidak membawa pakaian yang biasa digunakan oleh Egi. Dirinya hanya akan membawa dokumen penting saja. Egi lalu menyuruh asisten rumah tangganya keluar karena dirinya ingin beristirahat. Kemudian, dirinya dihantui oleh arwahnya Vina. Keesokan harinya, Dani mulai melakukan pencarian markas geng motor Egi dan teman-temannya ini. Markasnya bukan di sini. Kalau Dom Rider di sana. Ia pun diberitahukan oleh tukang sate yang ada di Taman Alun Kota mengenai lokasi markas geng motor ini. Akhirnya, Dani berhasil menemukannya. Kini markas tersebut tampak kumuh karena tidak ada aktivitas lagi. Di sisi lain, Ibu dan Tante Linda sedang membahas pemindahan Linda ke Garut agar ia bisa melupakan kenangan pahit Vina. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Linda dari kamarnya yang ternyata dirinya telah dimasuki oleh korinnya Vina. Linda, Bergegas Ibu dan tantenya lari ke kamar Linda untuk memastikan, namun pada Linda sudah dikuasai oleh korin Vina. Bagaimana kisah Vina selanjutnya? Kita lanjut di next video. Ibu dan Tante Linda sedang membahas pemindahan Linda ke Garut agar dia bisa melupakan kenangan pahit Vina. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Linda dari kamarnya yang ternyata dirinya telah dimasuki oleh korinnya Vina. Linda, Bergegas Ibu dan tantenya lari ke kamar Linda untuk memastikan, namun raga Linda sudah dikuasai oleh korin Vina. Mereka lalu menyuruh seseorang untuk memanggil keluarga Vina karena korinnya Vina ini tidak mau keluar dari raga Linda jika belum bertemu dengan keluarganya. Tibalah ayah, kakak, dan nenek Vina di rumah Linda. Mereka melihat raga Linda yang sudah dirasuki oleh korinnya Vina. Vina terus saja merintih kesakitan. Kakak Vina pun merekam suara Vina menggunakan handphone miliknya. Ia menceritakan kronologi kematiannya bahwa dirinya bukan mengalami kecelakaan, melainkan dibunuh. Vina dibunuh. Di saat sedang berada di jembatan, kepala Egi dipukul menggunakan kayu oleh gerombolan geng motor hingga membuat Vina dan Egi terjatuh. Kemudian, salah seorang dari geng motor tersebut bernama Egi turun dan memukuli teman Vina menggunakan balok kayu. Egi pun disiksa oleh mereka hingga akhirnya pingsan. Mereka pun dibawa ke markas geng motor tersebut. Sampai di sana, Vina diseret dan diperkosa oleh Egi dalam keadaan mata tertutup. Egi yang kala itu ingin menolong Vina justru dihajar habis-habisan dan dipaksa untuk menonton Vina yang kala itu sedang diperkosa oleh mereka semua secara bergiliran. Kemudian Vina dipukuli kembali, pergelangan kakinya dipindah motor oleh Egi dan rekan lainnya hingga akhirnya tewas mengenaskan. Egi pun disiksa hingga menghembuskan nafas terakhir. Aksi ini dilakukan oleh Egi yang menyimpan dendam kepada Vina karena sudah meludahi dirinya dan menolak cintanya. Kemudian jasad Vina dan Egi dikembalikan di jembatan bersama dengan motornya. Mereka meletakkan jasad Vina dan Egi seolah-olah telah mengalami kecelakaan tunggal di jembatan tersebut. Melalui raganya Linda, Vina menyampaikan bahwa dirinya ingin para pelaku keji itu ditangkap dan dibunuh. Mati, semua mati. Bagaimana kisah Vina selanjutnya? Kita lanjut di next video. Vina memberitahukan pelaku utamanya bernama Egi yang sempat menyimpan rasa pada dirinya, namun cintanya ditolak oleh Vina. Dia itu suka sama Vina, terus Vina diludahi. Dan pada saat itu, pelaku kabur ke Jakarta. Vina juga memberitahukan bahwa Egi adalah anak dari anggota kepolisian. Inilah yang ingin disampaikan oleh almarhumah Vina tentang kebenarannya kepada pihak keluarga agar dirinya bisa tenang sebelum 7 hari setelah kematiannya. Setelah kejadian tersebut, kakak Vina lalu menghubungi Dani agar mau membantunya menyebarkan rekaman suara Vina melalui channel YouTube miliknya. Dalam sekejap, rekaman itu pun meledak viral hingga merambah ke seluruh penjuru. Keesokan
Keesokan harinya, kakak Vina dan Dani dipanggil secara pribadi oleh seorang pihak dari kejaksaan. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa mereka juga masih menyelidiki kasus ini, namun mereka tidak memiliki cukup bukti jika ini merupakan kasus pembunuhan. Hingga rekaman suara Vina yang telah tersebar ini menguatkan kecurigaan polisi. Meskipun mistis, namun cerita yang ada di rekaman tersebut sama persis dengan luka yang ada di tubuh Vina. Sama dengan temuan polisi selama ini. Mereka juga sudah mengantongi nama-nama pelaku pembunuhan ini. Pihak kepolisian dan kejaksaan meminta persetujuan dari keluarga Vina agar jasad Vina dilakukan Jasad otopsi. Vina dibongkar sementara dari makamnya untuk diotopsi. Keluarga Vina pun berdiskusi mengenai hal itu. Sang kakek sangat tidak setuju jika makam Vina harus dibongkar kembali. Menurutnya, Vina sudah tenang di alamnya. Namun nenek Vina tidak percaya arwah Vina sudah tenang setelah Linda kerasukan roh Vina kemarin. Sang kakak setuju jika jasad Vina dilakukan otopsi agar mendapat kebenaran dan para pelaku kejahatan segera ditangkap. Jika tidak, maka para pelaku akan mengulangi perbuatan mereka tersebut dan akan ada Vina-Vina lain yang menjadi korban. Kalau mereka bebas, nanti juga orang lain bakal digituin. Di sisi lain, tampak Eki yang saat itu sedang mencuci tangannya. Dia merasa ketakutan. Kemudian, arwah Vina pun muncul. Memukuli Eki dan membalaskan dendam kepada dirinya hingga tewas. Bagaimana kisah Vina selanjutnya? Kita lanjut di next video. Keesokan harinya, saat akan melakukan tahlilan di rumah Vina, kembali Linda dirasuki oleh Corin Vina. Ia terus saja menangis. Kali ini, Corin Vina menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa masuk ke alam selanjutnya karena behel dan rambut sambungnya belum dilepas. Segera kakak Vina menghubungi pihak kepolisian yang kala itu sedang melakukan otopsi terhadap jasad Vina dan meminta agar melepas behel dan juga rambut sambung yang ada di tubuh Vina. Lalu Corin Vina pun keluar dari tubuh Linda. Di akhir cerita, hasil otopsi pun keluar dan telah diserahkan kepada pihak polisi. Mereka pun mulai melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan Vina. Dari 11 tersangka, 8 diantaranya telah ditangkap dan diamankan. 7 dari mereka divonis hukuman seumur hidup. 3 pelaku belum ditemukan. Menurut keterangan saat ini, para pelaku sudah merubah identitas mereka. Film pun selesai.